Baik, selamat malam, salam merah putih, ketemu lagi di Semut Ireng Channel, loyalitas tanpa batas. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share agar selalu update informasi dari channel ini. Baik kawan, pada malam hari ini saya akan mencoba membahas terkait pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19. Jadi apakah bisa sebagai jenazah yang terpapar COVID-19 dimakamkan selain di makam atau TPU Keputih dan Babat Jerawat? Jawabnya adalah bisa. Kenapa demikian? Karena sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, yaitu Perwali Kota Surabaya nomor 67 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus atau COVID-19 di Kota Surabaya. Jadi jelas dalam perwali tersebut tertuang dalam pasal 26 ayat 5, yaitu jenazah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A, B, dan C dapat dimakamkan di TPU Babat Jerawat atau TPU Keputih atau TPU lain yang dikelola oleh pemerintah daerah atau TPU yang dikelola oleh warga. Jadi sudah sangat jelas dalam perwali tersebut sudah mengatur hal itu, namun sebagai makam tetap harus memenuhi daripada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perwali tersebut. Misalkan saya sebutkan di sini secara garis besarnya. Jadi yang pertama, lokasi pemakaman harus berjarak minimal 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan oleh warga masyarakat sekitar. Jadi kalau mungkin di sekitaran itu ada yang menggunakan sumber air tanah sebagai kebutuhan sehari-hari, nah itu minimal jarak makam ke sumber tersebut adalah 50 meter. Kedua, makam setidaknya 500 meter dari pemukiman warga atau radius antara makam ke pemukiman warga itu minimal 500 meter. Ketiga, jenazah harus dikubur pada kedalaman minimal 1,5 meter. Jadi tidak boleh terlalu dangkal ya. Jadi minimal 1,5 meter untuk kedalaman liang lahatnya. 4. Menyediakan kamar mandi dan ruangan yang berbeda untuk memakai dan melepas APD bagi petugas pemakaman. Kelima, menyediakan tempat pemusnahan APD. Jadi untuk APD tidak boleh setelah dipakai kemudian dilempar sana sini, dibuang sembarangan, itu tidak boleh. Harus dimusnahkan, dibakar di tempat yang khusus atau yang sudah disediakan. Keenam, pemakaman dilakukan pada lahan kosong dalam area pemakaman tersebut. Jadi dalam artian pihak keluarga tidak bisa milih, misalkan ada neneknya atau orang tuanya atau saudaranya, nah, itu minta dikuburkan di sebelahnya mbahnya, sebelahnya ibunya, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi titiknya sudah ditentukan, jadi lahan yang kosong atau agak jauh dengan makam yang sudah padat tersebut. Ketujuh, jelas di sini sebutkan tidak boleh membuka peti jenazah baik petugas maupun pihak keluarga. 8. Peziarah minimal 10 meter dengan liang makam. Jadi tidak boleh terlalu dekat untuk peziarah, dan itu juga dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan masuk. Mungkin yang diperbolehkan masuk adalah hanya kerabat terdekat, mungkin bapak, ibu, atau saudara. Nah, intinya kerabat dekat daripada jenazah. 9. Menyediakan cairan disinfektan untuk penyemprotan petugas makam. Jadi petugas
menggali atau membawa peti dan lain sebagainya itu sambil disemprot. Jadi harus disiapkan cairan disinfektan. 10. Untuk jenazah yang dimakamkan di TPU yang dikelola oleh warga, jadi di situ perlu ada tambahan atau syarat tambahan, yaitu bahwasanya memang benar warga di sekitar makam itu menyetujui atau menerima bahwasanya jenazah yang terpapar COVID itu dimakamkan di area pemakaman tersebut. Nah, dalam hal ini tugasnya Pak RT, Pak RW untuk memusyawarahkan dengan warganya apakah menerima atau tidak, nanti tertuang dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak RT ataupun Pak RW, kemudian disampaikan ke pihak kelurahan dan jajaran kecamatan. Nah, dan biasanya itu nanti ada tim asesmen dari pemerintah kota atau Satgas COVID Kota Surabaya datang ke lokasi makam untuk cek makam itu memang layak atau tidak sesuai aturan dalam pasal 26 terkait masalah pemakaman yang dikelola oleh warga. Jadi secara garis besarnya itu kawan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya silakan bisa dibaca di Perwali nomor 67 tahun 2020. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Salam Merah Putih.